Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 24 Oktober 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKE DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau di-download melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Petugas ibadah Minggu hari ini adalah pemberitaan firman dibawakan oleh Bapak Jadesmon Saragi M. Theo. Liturgos Pendeta Ina Sisani SSN. Pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Diakon Agustin. Pemusik Saudara Abi Tanggalong. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Ibu Maria HT Binti yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Oktober 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Selanjutnya diinformasikan kepada jemaat GKE dimanapun berada, sehubungan dengan Hari Pemuda GKE tanggal 1 Agustus 2021 dan memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, SPRP GKE DKI Jakarta mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyaksikan Malam Puji-Pujian, yaitu Harmoni, Symphony of Youth, yang menampilkan persembahan pujian, tari-tarian, dan renungan firman. Harmoni Symphony of Youth ditayangkan secara virtual melalui channel YouTube GKE DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2021 pukul 7 malam. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKE DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari kita dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bersama bersukacita atas kebaikan Tuhan yang begitu sempurna, karunia kasih-Nya yang nyata dengan mengutus putranya Yesus Kristus. Kita berterima kasih atas pengampunan yang sudah Ia berikan. Sekalipun masih dalam pandemi COVID-19, kita bersyukur Tuhan menuntun dan menyelamatkan kita serta memberikan pembebasan dari berbagai belenggu. Jika hari ini kita masih dalam keadaan sakit, berduka, dan berbeban berat, mari datang kepadanya. Sebab hanya dalam Dia ada kehidupan dan pengharapan. Mari kita berhimpun dan menyanyikan lagu sukacita dan menaikkan untayan pengharapan kepadanya. Mari berdiri dan menyanyikan, muliakanlah hai jiwaku.
Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Banyak dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita datang kepada Dia, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita nyanyikan bersama, Kumohon Pengampunan. Mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa yang banyak kulakukan, Tuhan, nyata di hadapan-Mu. Dalam kehidupan kita, seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa. Karena itu, saat ini kita merendahkan diri kita menyerahkan kehidupan kita dan memohon pengampunan daripadanya, seraya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Sekalipun kasih-Mu begitu besar, tak terhingga dan ajaib, namun kami masih sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Teguhkanlah kami ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, dan bimbinglah langkah-langkah kami, sehingga kami tidak jatuh kembali dalam dosa-dosa kami. Kami hanya berlindung kepadamu dan menaruh harapan kami. Sekalipun pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Berilah kami hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena cinta kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Kiranya pujian, penyembahan, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama angkat pujian Ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidup kita hanya kita dapatkan di dalam Yesus. Mari kita berseru, mari kita berharap di dalam Dia.
karena Ia setia menopang kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dengan perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat GKE DKI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersama-sama berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami boleh mendapat kesempatan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan. Kiranya akal budi kami, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, dan lembutkanlah hati kami untuk dapat menerimanya dan menghayatinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-7 ayat 23 sampai ayat ke-28. Berikut saya bacakan Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat GKE DKI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan, teks kita hari ini diambil dari surat Ibrani yang ditulis untuk memperlihatkan kepada kita keutamaan Kristus sebagai imam yang sempurna. Mengapa imam? Bukankah Yesus lebih jamak diyakini sebagai Mesias, sebagai Raja? Dalam surat Ibrani, identitas lain dari Yesus juga ditekankan. Dia sebagai Mesias, dia juga sebagai hikmat ilahi. Dan saat ini kita diperhadapkan dengan gagasan lain tentang Yesus, yaitu ia sebagai imam besar. Di zaman sekarang, dunia informasi yang sangat terbuka lebar membuat kita mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan pemikiran atau ajaran-ajaran. Jika tidak dibekali dengan dasar yang kuat dan iman, mudah sekali tergoda dan jatuh ke dalam rupa-rupa ajaran yang keliru. Menggembirakan sekali melihat begitu banyak orang semakin berminat untuk belajar, untuk mencari informasi dan mempertahankan kebenaran ajaran Tuhan. Akan tetapi tidak banyak yang menjadikan ajaran itu berakar, menjadi pedoman dalam kehidupan dan perjumpaan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Pesan surat Ibrani memperlihatkan adanya keseimbangan yang diupayakan oleh penulis surat ini antara pengetahuan tentang kebenaran dalam Kristus dan hidup yang dipandu oleh kebenaran itu. Manusia, harus kita akui, memang semestinya diarahkan untuk menjadi semakin etis, tidak hanya menjadi semakin pintar. Mengerti bahwa
Yesus mati bagi orang berdosa tentu saja harus dibarengi dengan kesediaan untuk memberi pengampunan bagi orang lain. Inilah yang kita maksud dengan keseimbangan itu, antara tahu, mengerti, dan menjadikan kebenaran itu dasar kehidupan, dasar bersikap. Yesus bukanlah keturunan Lewi, sebagaimana seharusnya seorang imam dalam hukum Yahudi. Menurut penulis Ibrani, Yesus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Dikatakan juga dalam surat ini bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat dan imam-imam yang dapat binasa. Salah satu cara untuk mengungkapkan posisi ini adalah dengan mengatakan bahwa Yesus merupakan imam besar surgawi. Dia bukan seperti imam-imam yang fana yang selama ini jemaat Ibrani jumpai atau hadapi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keyakinan pada imam surgawi ini penting bagi pembaca surat Ibrani, juga penting bagi kita. Alasannya cukup jelas. Mereka adalah jemaat Yahudi Kristen yang mengalami aniaya dan pencobaan. Jika dibiarkan, tantangannya adalah mereka akan terjatuh dan meninggalkan Kristus, meninggalkan pengakuan iman mereka. Itulah sebabnya surat Ibrani tidak hanya berisi pengajaran tentang Kristus, tetapi juga nasihat serta penguatan bagi jemaat. Tidaklah mengherankan jika surat Ibrani sering disebut sebagai teks khotbah. Nah, karena mereka memiliki Kristus yang kekal, yang menjadi pengantara dan yang bersyafaat untuk mereka di hadapan Allah, seharusnya mereka memiliki dasar untuk bertahan menghadapi dunia. Tidak berbeda dari apa yang kita rasakan ya. Ketika kita yang lemah ini menghadapi tantangan dari luar, namun kita mendapat dasar atau kekuatan karena kita dibela oleh orang yang katakanlah punya kekuasaan. Kristus sendiri merupakan puncak atau klimaks dari rangkaian penyataan diri Allah yang sebelumnya dilakukan melalui nabi-nabi. Jika yang puncak dan klimaks ini dilewatkan dan diabaikan begitu saja, sikap demikian tentu saja sangat tidak bermakna. Ibarat peserta dalam sebuah perayaan atau pesta, tentu setiap orang menantikan dan berharap bisa menyaksikan acara puncak. Dan jika acara puncak itu dilewatkan, maka keseluruhan acara itu atau perayaan itu sendiri kehilangan maknanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun orang Kristen berada, kapanpun itu, dari generasi ke generasi, kita hidup di tengah dunia dan berkarya di dalam dunia. Tidak jarang memang di tengah dunia atau masyarakat yang sangat majemuk seperti sekarang ini, kita harus menghadapi celaan dan ejekan atau tantangan berkaitan dengan iman kita. Reaksi paling wajar adalah membela keyakinan kita semampu kita. Bahkan bagi tidak sedikit orang, membela dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Tentu itu harus kita sikapi dengan sangat hati-hati. Di lain sisi, terus terang tidak sedikit juga yang terpengaruh dan menggumuli kembali, meragukan kembali apa yang selama ini diyakininya. Situasi semacam ini tidak mudah bagi setiap orang. Tidak semua orang serius mengapresiasi dasar imannya. Kita harus jujur, sebagian orang hanya puas dengan identitas mereka sebagai Kristen yang mereka warisi, tetapi mereka tidak hayati sepenuhnya. Situasi jemaat Ibrani mencerminkan keadaan di mana pemahaman tentang Allah dan pemahaman tentang Kristus dinilai amat penting. Tidak hanya agar mereka dapat mengerti imannya, tetapi juga menghidupi keselamatan yang diperoleh melalui Kristus. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Yesus
bukan hanya imam yang mempersembahkan kurban. Ini poin penting dari gagasan surat Ibrani. Dia juga merupakan kurban itu sendiri. Di tengah pergumulan jemaat Tuhan yang harus menghadapi penderitaan, pesan ini khususnya sangat bermakna. Mereka diajarkan untuk tidak menolak penderitaan, tetapi dituntut turut serta meneladani penderitaan Kristus. Jika diingatkan kembali bahwa menurut penulis Ibrani, Yesus sendiri disempurnakan melalui penderitaan. Karyanya sekali lagi hanya dapat dihayati melalui penderitaan. Tentu saja di dunia yang sangat materialistis dan di dunia yang mengedepankan kemapanan, katakanlah finansial, ekonomi, kekuasaan, dan lain sebagainya, pesan seperti ini terdengar kontraintuitif. Namun, inilah pesan kabar baik. Inilah Injil yang diberitakan kepada kita dari generasi ke generasi. Bagi tidak sedikit orang, gagasan seperti ini merupakan kebodohan, keanehan, karena dinilai tidak selaras dengan harapan, dengan cita-cita manusia yang berusaha mengamankan diri melalui kekayaan, kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Di dunia kita harus mengakui bahwa apa yang kita cita-citakan tidak selalu sejalan dengan realitas yang ada. Salah satu pengalaman religius yang mendalam dapat didapatkan dengan menyadari bahwa kehidupan tidak seperti yang kita bayangkan. Dalam diri Kristus, kita dapat menjumpai keselamatan yang sungguh-sungguh berakar pada kenyataan. Kenyataan bahwa tidak ada orang yang benar, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya. Meskipun di tengah kekuatan-kekuatan, kecakapan-kecakapan yang dimilikinya. Jika kita ingin melihat pribadi yang hidupnya ada dalam solidaritas yang real dengan manusia dalam segala keterbatasannya, pandanglah Kristus. Lihatlah diri Yesus. Kesempurnaan ilahi dapat dialami hanya di dalam Dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, godaan lain yang menghantui kita adalah hasrat-hasrat kita sendiri. Kita cenderung lebih mudah, harus kita akui, kita cenderung lebih mudah mengandalkan hal-hal atau figur-figur yang dekat, yang akrab, yang mudah kita raih. Segala hal yang seperti itu mudah dan lebih memikat hati kita. Dan manusia, jujur saja, terobsesi dengan hal-hal yang fisik, hal-hal yang lahiriah seperti itu. Akan tetapi, kita juga dengan mudah mengandalkannya sehingga lupa bahwa semua hal itu, setiap orang yang kita dapat andalkan, tidaklah sempurna. Akibatnya, kita dapat kecewa, kita akan terluka. Namun, kita lebih memilih itu karena kita merasa hal itu lebih dekat, lebih nyaman. Bagi banyak orang, Kristus kehilangan daya pikatnya karena kita tidak dapat melihat Dia. Saat ini Kristus telah menjadi semakin abstrak, sehingga orang kesulitan untuk dapat berjumpa dengan Dia, mengalami hidup di dalam Kristus. Inilah godaan, inilah pencobaan bagi setiap orang Kristen hingga saat ini. Kita mencari cara-cara lain tentu saja untuk mengamankan hidup kita, untuk menghadirkan damai menurut versi kita, katakanlah demikian. Pencobaan seperti ini juga mungkin terjadi pada kita dan pasti terjadi. Kehidupan rohani kita lebih berelasi dengan figur-figur, sosok-sosok yang kita kagumi, yang dapat kita lihat, yang dapat kita amati secara langsung melalui media sosial, melalui berita dan lain sebagainya, atau melalui bantuan-bantuan material dan lain sebagainya. Tentu kita menerima hal itu sebagai sebuah karunia, sebagai berkat. Namun pada titik tertentu kita dapat menjadi kecewa. Pengalaman demikian wajar, namun sekali lagi sangat beresiko, berbahaya
mengancam karena tidak sedikit orang meninggalkan Kristus bukan karena Kristus sendiri, tetapi karena kekecewaannya terhadap seseorang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada abad-abad pertama, tidak setiap orang dapat mengapresiasi kedudukan imam atau imam besar di Yerusalem. Kenyataannya ada kelompok atau jemaat-jemaat tertentu yang menolak kehadiran imam-imam. Reaksi mereka terhadap keberadaan Bait Allah juga tidak selalu positif, tidak selalu merata. Dan keberadaan orang Kristen di tengah masyarakat Yahudi juga tidak mudah. Hadir di tengah dunia yang tidak selalu positif terhadap keberadaan kita, tentu itu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Dan bahkan dalam beberapa kasus mereka harus menghadapi aniaya, menghadapi pengucilan dan lain sebagainya. Jemaat yang menerima surat Ibrani mungkin mengalami tantangan atau godaan untuk kembali kepada hidup keagamaan mereka yang semula, meninggalkan Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tantangan yang sama juga terjadi kepada kita ketika kita harus bergumul dengan dunia di mana kita berada. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, dan juga harus menunjukkan sikap yang baik, sikap yang dapat menghadirkan damai sejahtera dimanapun mereka berada. Kita meyakini bahwa melalui keberadaan kita dapat mewartakan Kristus itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam segala kesempatan kita mendapat karunia untuk berbagi, untuk meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Dan itulah panggilan yang terus-menerus kepada kita untuk selalu peka, selalu sadar akan bahaya-bahaya yang dapat mengancam keyakinan kita, iman kita. Baik itu hal-hal yang kita anggap positif, kekayaan, posisi, kedudukan, kenyamanan, dan kita menjadikan itu hal yang kita andalkan dalam menjamin kehidupan kita di dunia. Tetapi kita diingatkan kembali untuk selalu mengingat bahwa tidak selalu jalan yang kita tempuh itu mulus. Kita harus mengakui bahwa jalan mungkin sangat berbatu dan kita harus menderita dan mengalami perih dan pedih ketika mengikuti Kristus. Tetapi pesan Injil menguatkan kita untuk terus bertahan. Alasannya cukup jelas dan dengan tegas diwartakan oleh penulis surat Ibrani. Kita memiliki imam besar, pengantara yang bersyafaat di hadapan Allah. Itulah penghiburan dan sumber kekuatan terbesar dalam kehidupan kita. Tidak hanya bagi jemaat surat Ibrani, tapi juga bagi kita, umat Tuhan di abad ke-21. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat GKI DKI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas segala berkat, karunia, juga kesempatan untuk mendengar firman-Mu dan menghayatinya dalam kehidupan kami. Kami diajarkan untuk setiap setia, untuk memberikan hidup kami dalam terang kebenaran firman. Kami juga meyakini dan menyadari bahwa tidak selalu jalan itu mulus dan mudah. Kami harus berhadapan dengan berbagai persoalan terkait dengan apa yang kami percaya. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami dan Kristus pengantara kami yang menghadirkan bagi kami damai sejahtera yang melampaui akal budi kami. Kami ingin
dalam syafaat ini menaikkan harapan-harapan kami, permohonan kami, dengan terus meneladani Kristus, mengingat orang-orang yang terluka, yang sakit, yang menderita, yang harus mengalami berbagai macam persoalan karena iman mereka. Tuhan, Engkau menjamah hidup mereka. Engkau menolong mereka untuk mendapat memetik pelajaran, hikmat dari setiap pengalaman yang mereka hadapi. Sepanjang jalan, dalam setiap generasi umat Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka harus berhadapan dengan berbagai persoalan. Barangkali persoalan itu tidak selalu tampak jelas, tetapi dengan refleksi yang terus-menerus, dengan kejernihan yang bersumber dari kebenaran roh, kami belajar untuk mengenali persoalan, untuk mengenali kelemahan-kelemahan kami, dan belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai kurban yang terbaik bagi Tuhan. Ya Bapa, bantu kami, tolong kami, tolong mereka yang berhadapan secara langsung dengan aniaya, pencobaan, penderitaan, karena nama Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, sebagai salah satu gereja di antara gereja Tuhan di Indonesia. Engkau berkati para pemimpin gereja kami, Engkau menolong setiap hamba Tuhan yang berkarya, yang melayani dimanapun mereka, baik yang ada di perkotaan maupun yang di pedesaan. Dalam setiap bidang kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kehidupan pribadi mereka, kiranya menjadi terang yang mendatangkan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka berada. Itulah salah satu cara terbaik kami untuk mewartakan Kristus. Ya Tuhan, tolonglah jemaat GKE DKI Jakarta saat ini, secara khusus Pak Pendeta Edi Liverda, Ibu Pendeta Ina Sisani, Ibu Pendeta Pastri Eketara yang melayani di jemaat ini. Berikan mereka hikmat, sukacita, keceriaan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Juga dengan para penatua, diaken, dan rekan-rekan muda yang membantu pelayanan di jemaat ini. Engkau berikan mereka rasa tanggung jawab itu, sukacita dalam mengembannya, dan melalui setiap perjumpaan, setiap kesempatan untuk berkarya dan melayani, mereka semakin mengenal Kristus, tidak hanya melalui pikiran mereka, tetapi juga melalui karya, tindakan, sikap mereka bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau hikmat ilahi yang menerangi kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin kami, Pak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan setiap orang yang terlibat dalam pemerintahan, pelayanan publik, dan lain sebagainya. Kau tolong mereka untuk bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan berbangsa dan negara kami. Kami berdoa agar negeri ini menjadi negeri yang diberkati Tuhan, yang selalu dapat mengalami kesejahteraan dan kedamaian sebagai sebuah bangsa yang beradab. Engkau yang memampukan pribadi-pribadi untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa yang lebih baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, bagi orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang kekurangan makanan, mereka yang sakit, mereka yang kesepian, mereka yang terpenjara. Ya Tuhan, Engkau penolong yang sejati, Engkau sahabat yang setia, memberikan mereka jalan, memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi dan tidak jatuh dalam kekecewaan. Ya Tuhan, tangan-Mu yang menopang kehidupan mereka. Kami berdoa bagi sesepuh kami, orang-orang tua kami, khususnya di Jemaat GKI Jakarta. Engkau menolong mereka dalam menghidupi iman mereka di masa tua mereka. Kiranya mereka tetap menjadi pewarta Tuhan yang menceritakan betapa baik Tuhan dalam kehidupan mereka bagi generasi-generasi penerusnya. Ya Tuhan,
kami menyerahkan kehidupan mereka. Harapan-harapan kami sebagai jemaat kecil di negeri ini, Engkau yang menolong. Harapan kami untuk mendapatkan tempat yang representatif untuk kami berkegiatan, beribadah, Engkau tolong agar kami dapat merampungkan semua itu. Kami berdoa untuk generasi muda kami. Ada berbagai macam tantangan yang menggoda dan membuat kami kehilangan arah. Ya Tuhan, persoalan-persoalan seperti kenakalan remaja, kesehatan mental, penyalahgunaan narkoba, kiranya semua itu merupakan hal-hal yang tidak membuat generasi kami menjadi generasi yang lumpuh. Kami percaya Tuhan yang menolong, memberikan mereka hikmat, sukacita, dan kemampuan untuk dapat semakin cakap dalam mengatasi persoalan-persoalan mereka dengan bijaksana, dengan baik, dengan pertolongan orang-orang di sekitar mereka, orang tua mereka, orang-orang terdekat mereka. Ya Tuhan, kami berdoa, bersyafaat untuk orang-orang yang harus berjuang, bergumul mengatasi pandemi COVID-19 yang saat ini masih harus kami hadapi. Dan mungkin dalam waktu yang masih lama kami harus berhadapan dengan kondisi seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami belajar banyak selama beberapa waktu terakhir ini untuk terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau sebagai Allah yang menguasai kehidupan. Bantu kami ya Tuhan, berikan kami hikmat itu. Kami berdoa ya Tuhan, memohon bersyafaat hanya dalam kerendahan hati kami sebagai hamba-hamba, sebagai jemaat Tuhan dalam keterbatasan kami. Kami berdoa mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Persembahan dapat dikumpulkan ke rekening Jemaat GKE DKI Jakarta. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang murah hati dan penuh kasih, hari ini kami mempersembahkan tanda kasih dan ucapan syukur kami atas kemurahan yang Engkau sediakan melewati usaha dan pekerjaan kami. Kami mempersembahkan persepuluhan dan persembahan kami. Pakailah untuk kemuliaan-Mu, memperluas pesan Injil pada masa-masa sulit sekarang ini, dan untuk kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Kami juga menyerahkan para majelis yang mengelola keuangan ini. Biarlah hikmat Tuhan dicurahkan bagi mereka, sehingga mampu mengelola, mempergunakan keuangan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Kristus yang bangkit dan hidup, pengharapan semua manusia. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi NKB 134, Terima kasih ya Tuhanku, bait pertama hingga bait yang ketiga.
Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sebelum kita bersama-sama menerima berkat Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali menyanyikan dari PKJ nomor 302, Jangan Khawatir. Lagu ini membawa atau mengajak kita untuk tidak khawatir, karena Tuhanlah jaminan hidup kita. Kita angkat bersama, Jangan Khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama jemaat GKE DKI Jakarta. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita saling mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas sebagai cara yang diberkati Tuhan untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran COVID-19. Mari dukung terus pelayanan GKI DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe, memberikan like dan komentar di channel YouTube GKI DKI Jakarta. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran